Kita lanjutkan diskusi kita malam ini pemirsa. Ini gara-gara Amerika dan Tiongkok lagi rame, ya kita juga ikut rame. Tapi yang paling penting kita harus menemukan solusi yang tepat bagi kepentingan dalam negeri kita. Bapak-bapak panelis di studio juga sudah ada rekan-rekan mahasiswa atau audiens yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Oke, boleh berdiri, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya langsung. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Acak, saya dari BINUS. Acak. Iya. Mas Apa Acak. nih yang diacak-acak nih? Tarifnya ya? Iya, tarifnya. Oke. Mahasiswa jurusan apa? Dari jurusan Mass Communication. Asik, jurusan saya dulu. Oke, silakan. Nah, untuk bapak-bapak semua nih pelaku usaha industri, nah kira-kira kebijakan Prabowo ini nantinya itu akan mengefisienkan pasar atau justru akan berdampak buruk pada ketergantungan kita pada produk-produk impor. Sekian. Oke, ya menarik. Oke, silakan Pak Nujaman. Begini, tidak ada pemerintah atau pemimpin pada saat kebijakan itu punya tujuan jelek. Tentunya punya tujuan bagus. Niatnya. Sehingga pada saat Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, tujuannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berapa? 8%. 8%. Pak Jokowi 2 periode harapan 7%, sampai enggak? Enggak sampai. Belum, Pak. Kabur selesai kan? Nah, ini tapi harapan Maksudnya nanti dirapel sama Pak Prabowo. Nah, tetapi ini kan harapan besar untuk angka 8%, itu kan kita mesti apresiasi niat baiknya. Iya. Urusan sampai nggak sampai itu urusan proses. Iya, Nah, iya. Tetapi bahwa Pak Prabowo meningkatkan efisiensi juga tentu ada dampak jelek, ada dampak bagusnya. Nah, pemerintah sekarang melakukan efisiensi, dampak jelek juga ada kok. Dirasakan oleh teman-teman pengusaha di bidang akomodasi. Itu sangat rentan sekali. Iya. Agak mengeluh sekarang dengan kebijakan efisiensi. Tetapi karena pemerintah punya tujuan besar, kenapa tidak untuk diapresiasi? Tapi kita harus berdoa juga apa sampai kan untuk efisiensi itu mencapai angka 8%. Nah, kalau persennya kolab, ingat gini Pak, ingat. Pada saat kita 2 atau 3 tahun yang lalu Covid, 2 tahun yang lalu, berapa pertumbuhan ekonomi kita? Minus kan? Minus. Artinya kehadiran dunia usaha itu penting untuk menata pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak ada, kolaps semuanya, tiarap. Konsumsi. Nggak ada. Nah, saya menyangkut tadi bahwa untuk menunjang itu tadi kan Pak Sobur bilang perlu daya saing. Kenapa perlu daya saing? Daya saing itu ditopang oleh daya beli masyarakatnya berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, nggak sampai itu tujuan 8%. Kenapa? Nggak belinya mahal. Ya, apalagi kelas menengah ya. Apalagi paling kelas penting. menengah. Oke. Nah, itu nggak tercapai. Ya. Nah, Sebentar, Pak Yose, saya sekaligus ini ada satu lagi ya. Nanti dielaborasi aja. Silakan siapa yang bertanya berikutnya, boleh berdiri, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Perkenalkan, nama saya Shirley Shirley. dari Universitas Emputan Tular, Emputan Tular. Oke. Fakultas Ilmu Komunikasi. Asik. Iya. Ada komunikasi banyak malam ini ya. Oke, silakan pertanyaannya Shirley. Izin bertanya kepada Bapak-Bapak, jadi dari sudut pandang para pelaku usaha ini, apakah perang Amerika dan Cina ini akan membuka peluang baru atau justru malah menambah ketidakpastian dalam bagi investor yang ingin menanam modalnya di peluang Indonesia? atau nambah masalah gitu. Ini Iya. Bapak berdua yang harus jawab. Tapi sebelumnya Terima silakan Pak Yose kasih. dulu. Ya, oke. Tadi untuk menjawab masalah impor tadi ini ya, kita harus pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa impor itu nggak jelek gitu. Selama ini kita punya pemikiran bahwa impor itu jelek. Gitu. Mematikan dalam negeri. Padahal kenapa Vietnam bisa lebih mempunyai daya saing yang lebih tinggi dari kita? Karena mereka membuat impor itu bisa mendukung daya saing mereka. Begitu juga ketika Tiongkok dulu awal-awal sampai tahun 2000-an awal, ya mereka mengimpor semuanya. Bahan bakunya itu dari impor dan bisa dijadikan bahan ataupun dasar untuk menjadi lebih berdaya saing. Nah, sekarang ini karena kita ketakutan impor itu telah menjadi buruk, nah akhirnya jadi beban. Ya benar-benar akhirnya jadi beban gitu. Ya harusnya untuk bahan baku jangan dong. Nah, betul. Jadi mungkin harus
harus ada pengaturan-pengaturan yang lebih selektif baik, ya. selektif, paling tidak dalam waktu sementara ini. Tapi kemudian kita juga harus merubah pandangan itu tadi, bahwa import itu tidak selalu jelek. Iya. Import itu malah bisa dibikin untuk mendukung Iya. ekspor kita. Itu mindsetnya Daya saing pemerintah yang lebih perekonomian utama, kita. harus diubah. Yang harus diubah. Iya Betul, kan? betul. Karena dia akan bikin aturan main kan? Iya, Oke. betul. Kemudian kalau boleh sedikit mengenai tadi itu dampaknya. Dampaknya saya pikir masih sangat awal sekali sekarang ini. Kita masih terus harus berhati-hati. Karena kelihatannya sekarang ini memang yang disasar Tiongkok. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa Snowball akhirnya semuanya bergerak seperti yang diinginkan oleh Trump. Iya, Karena iya. Trump itu menginginkan bahwa akan ada new economic order yang dibikin oleh Amerika Serikat. Tapi gini, Mas, tapi kan tentu akan dampak ke negara kita juga karena kita masuk perdagangan internasional kan. Iya, Karena iya. kita Pada juga akhirnya. termasuk perdagangan internasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terdampak itu. Ya. Urusan dapatnya kapan itu proses. Iya, iya. Apakah besok atau lusa? Nah Ya, gitu. ini pelaku yang paling merasa Baik. gimana sekaligus menjawab pertanyaan Sally tadi. Menarik Mas Acak ya. Tapi sebetulnya mungkin yang dimaksud pertanyaan tadi efisiensi. Kalau filosofi efisiensi kan bagus Pak. Tetapi yang dilihat barangkali pemindahan anggaran ke sektor lain. Sehingga sektor lainnya yang memerlukan suntikan dana besar untuk bergerak ekonomi ini terganggu. Saya kira ini pemerintah harus Refocusing, bijak. Pak. Ya refocusing istilahnya gitu ya. Tetapi di lain pihak kita melihat bahwa kalau pemerintah tidak cermat menata situasi seperti ini, bukan hal yang tidak mungkin, malah akan terjadi pelambatan ekonomi yang terjadi Oke. sekarang kan. Oke. Karena itu kita melihat bahwa barangkali yang disampaikan di pertanyaan kedua, apa ada sisi positif? Pasti. Setiap kebijakan itu kan akan berdampak pada dua hal, pertumbuhan dan atau resiko. Ya, kita melihat tadi kalau dari industri kami mebel dan kerajinan ke Amerika kita mempunyai peluang. Tetapi kita sekaligus berhadapan dengan Vietnam. Karena kita tahu di balik Vietnam itu ada Cina yang melakukan relokasi besar-besaran dengan menggunakan Iya, FTA mereka untuk Iya. masuk ke Amerika Iya. Serikat, Oke. termasuk masuk ke kita. Ya, Pak Billy. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Saya ingin menjawab begini. Saya tetap pada posisi sama kayak Pak Jose dan Bapak dari Apindo, kami impor selektif untuk kebutuhan bahan baku. Dan itu dibutuhkan dan tidak salah. Hanya yang sangat penting bagi kami yang rasakan ketika kami kemarin, anggota kami itu terkena tertib niaga K3KL. Begitu. Ini pengusaha domestik. Ya. Saya pikir mindsetnya yang harus kita ubah untuk pemerintah mengadakan kegiatan ini lebih baik daripada pengusaha lokal domestik yang disasar. Oke. Bagaimana barang impor yang ditertibkan. Iya, iya. Sumber-sumber saluran ilegal yang harus lebih baik ditata ulang. Wah, berat banget Begitu. Jadi itu lebih baik, lebih equal. Jadi legalnya nggak dilarang, tapi ilegalnya diseleksi. Iya, yang iya, berbahaya bagi masyarakat. Saya rasa ini penting bagaimana daripada menyasar pelaku industri yang menciptakan lapangan pekerja di gudangnya tertahan, nggak bisa keluar, begitu. Tetapi yang masuk secara ilegal ini nggak ditertibkan. Nah ini jadi perlu penataan yang lebih baik untuk terkait pertanyaan adik. Begitu tata kelolanya halus, makanya istilah saya di elaborasi selektif begitu loh. Iya, iya. Nah yang kedua, tadi Bapak menyebut relokasi investasi antara Tiongkok, Vietnam. US dan Amerika, dampaknya Oke. mereka mencari lokasi baru. Itu juga bukan suatu yang saya setuju sama Pak Yose, dampak yang nggak bisa ditebak secara pasti apakah relokasi, karena ini masih bertarung antara kedua gajah ini. Iya, iya. Tapi kita nggak mengkritisi Kita lihat dua aja 3 halnya. bulan ini. Udah 3 bulan ini. Iya kan? Peluangnya, maksudnya tadi katanya peluangnya ada Bang. Itu peluang tapi prosesnya masih lama gitu. Oke. Daripada kita membiarkan jauh ke sana, Dan lebih belum pasti baik juga. yang pendek-pendek tadi strategi mencegah pengangguran, mencegah PHK dengan relaksasi insentif Iya, tadi dengan tepat sasaran begitu. Iya. Contoh yang udah berjalan tax holiday Oke. kepada para investor bisa berjalan karena investor asing itu
bukan berarti mematikan investasi. Ya, Justru malah kolaborasi kok dengan Oke. usaha lokal sehingga menciptakan lapangan pekerja dan jumlahnya nggak kecil, Ya, 100 ya. ribu, puluhan ribu. Baik, Iya. yang paling penting bagaimana kita melindungi kepentingan dalam negeri kita, ya kan? Dan Anda semua harus terlibat di dalamnya. Bapak-bapak, saya harus akhiri diskusi kita. Memang kalau membicarakan soal ini bisa berjilid-jilid ya. Tapi terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kita malam hari ini. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti prosesnya akan membuahkan hasil yang positif meski kita harus tertatih dulu gitu kan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kalian petugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, merdeka. Tapi terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti prosesnya akan membuahkan hasil yang positif meski kita harus tertatih dulu gitu kan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kalian petugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, merdeka.